Sudah ya kayaknya ya, atau Sudah, Bu. sudah ya, kayak sudah selesai ya. Ini sekarang kita ke pengantar mikroorganisme ya. Pertemuan ke-12 ya. Sorry. Slide. Nah, ini definisi mikroorganisme. Mikro berarti ukuran tubuhnya sangat kecil ya, sekitar 0,001 mm, meliputi virus, bakteri, alga, fungi, lichen, protozoa. Sudah sering ya kita dengar di awal kan, apa itu protozoa, apa itu alga, begitu ya. Nah, jadi eh, protista ini yang kita sudah bahas sebelumnya ya, terdiri dari prokariotik dan eukariotik. Itu yang pertama kali menyebutnya itu adalah Ernest Haeckel ya. Uh, ini sih virus ya, karakteristik virus. Nah, ini nanti bisa dibaca begitu ya. Jadi virus ini bisa dikatakan makhluk transisi, dalam artian bisa dikatakan makhluk hidup tak hidup. Maksudnya virus akan hidup bila masuk ke sel yang hidup. Tetapi virus tidak berkembang biak. Virus tidak dapat hidup kalau bukan di dalam sel yang hidup. Misalkan, kalau virus masuk ke dalam tubuh manusia, manusia kan hidup ya. Nah, dia akan berkembang biak, akan bereproduksi, ya, akan memperbanyak diri. Tapi kalau virus misalkan nempel di batu, nah itu enggak ya, enggak berkembang biak begitu, tidak bereplikasi. Sehingga virus ini dikatakan uh, virus makhluk hidup dan tak hidup, makhluk transisi ya. Ini bisa dibaca saja ya nanti. Nah, ini penyakit ya yang bisa disebabkan uh, oleh virus ya, seperti salah satunya ini ya. Ini anatominya, anatomi virus. Nah, mungkin di pertemuan ini saya terangkan yang perlu diterangkan saja ya. Kalau hanya tinggal dibaca ya nanti dilewat saja ya, tinggal dibaca saja di PPT-nya. Nah, ini ya reproduksinya virus ya, itu ada daur litik dan daur lisogenik gitu ya. Jadi virus itu memperbanyak dirinya tuh dengan cara litik dan lisogenik. Dan ini terjadi bersamaan. Misalkan virus misalkan nih ya. Pertama dari virus nih. Virus misalkan nempel ke sel hidup. Virus nempel, terus dia melubangi kan, dengan si jarumnya itu dia melubangi kulit gitu ya, yang udah masuk ke kulit, ke sel begitu ya. Dia dilubangi selnya, terus dia masuk penetrasi gitu. Nah, ini ya, penetrasi si virusnya tuh. Nah, setelah masuk, setelah menembus gitu ya, setelah penetrasi masuk di dalam sel, dia bereplikasi, memperbanyak diri. Dari yang asalnya 1 jadi 2, 3, 4, pokoknya memperbanyak diri. Sehingga bercampur dengan sel yang normal, begitu ya. Akhirnya di sini di tahap replikasi ini bercampur antara sel virus begitu ya, DNA virus dengan DNA sel yang normal begitu. Nah, setelah bercampur, ini kan justru si sel virusnya ini nih yang sifat pertumbuhannya begitu dibandingkan sel yang normal. Dia mensintesis apa ya? Menempel gitu, bergabung gitu ya. Bergabung dengan sel yang normal gitu. Sel virus bergabung dengan sel yang normal. Jadi masuk ke tahapan sintesis. Setelah saling bergabung, bagian-bagian kepalanya, ada kepala ini, akhirnya merakit. Virus yang sudah bergabung dengan sel yang normal tadi, merakit, membentuk virus-virus yang baru, tetapi sudah tercampur gitu. Antara sel virus ya, DNA virus dengan DNA sel yang normal. Ini di tahap perakitan. Di tahap perakitan ini, DNA virus sudah menguasai ya, karena jumlahnya lebih banyak, sehingga dia akan memecah membran sel dan terjadilah lisis. Keluar semua virusnya begitu ya. Virus yang keluar itu dia menempel lagi di sel yang normal.
yang belum terjangkit begitu ya. Dia menempel. Nah, setelah itu dia menyisip lagi ke sel yang normal. Kan pinter ya si virus ini, dia bisa tidak terkenali begitu ya oleh apa? Ya pintar menyisip gitu ya di sel tubuh yang normal. Nanti sel tubuh yang normal ini di tahap penyisipan, kan namanya sel pasti dia membelah ya, membelah begitu kan, pasti terjadi pembelahan sel ya, sehingga pas membelah itu menjadi dua sel normal yang sudah apa ya, terkontaminasi gitu oleh si virus yang sudah ada virusnya begitu. Jadi dua sel yang normal. Nah, terjadi pembelahan sel. Setelah itu masing-masing pembelahan sel dari dua ini memisah gitu ya, memisah, terjadi pemisahan. Akhirnya si yang tadi menyisip tadi dari DNA virus itu masuk lagi ke tubuh, apa, penetrasi. Ya, ini apa, menembus lagi ke tubuh dan begitu seterusnya. Jadi awalnya itu dari fase lisogenik dulu, lisogenik, nanti si ininya memisah, nembus ke DNA yang normal, nanti bereplikasi, memperbanyak diri, baru kelisis begitu ya. Tadi saya dibalik ya, menerangkannya dari daur litik dulu baru lisogenik. Mungkin lebih mudahnya lisogenik dulu ya, harusnya lisogenik. Nanti setelah memisah antara DNA virus dan sel normal begitu ya, DNA sel normal, baru dia penetrasi lagi, bereplikasi, mensintesis, merakit, membentuk virus baru, dan akhirnya menyerang tubuh manusia begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini bisa lah ya, bisa dibaca ya. Apalagi ini ya, peneliti-peneliti virus, dibaca aja. Nah, sekarang tentang bakteri, bakteria dan archaea bakteri ya. Ini sudah dibuat ini ya, dibuat apa, pembeda begitu ya, kolom. Nah, ini struktur bakteri. Jadi tadi tentang virus sudah ya, ini sekarang tentang bakteri gitu. Nah, jenis-jenis bakteri itu berdasarkan rambut ya. Ada yang atrik, itu tidak ada rambutnya. Ada yang monotrik, rambutnya cuma satu, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Peritrik itu banyak ya rambutnya. Nah, ini macam-macam penyakit ya yang bisa disebabkan bakteria. Sudah mulai ini workshop. Nah, ini ada tugas ya, silakan dilengkapi saja gitu ya. Lengkapi spesies-spesies bakterinya begitu ya. Nah, cara makan dan reproduksi bakteri ya. Kalau cara makannya itu ada dengan autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof ya, dia bisa ada bakteri ya yang bisa menyusun makanan sendiri begitu, dibantu cahaya matahari ya. Kalau yang heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri, biasanya dia menempel ya, menempel atau sebagai parasit begitu ya, menempel di tumbuhan inang atau sebagai parasit ya. Dan kalau cara reproduksinya ada membelah diri, konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kalau membelah diri kan sudah tahu ya. Nah, untuk konjugasi, transformasi, dan transduksi silahkan dicari ya. Itu saya kasih tanda biru. Itu silahkan dicari apa itu ya. Jadi tambahkan untuk di catatannya ya. Siapa tahu muncul di ujian. Nah, ini tindakan preventif nih dari bakteri patogen. Bisa kita dengan vaksinasi, dengan pengawetan makanan, pengasaman, pengeringan, penggaraman ya, pengasapan gitu, sterilisasi, pasteurisasi gitulah, ada gitu ya, seperti apa, ikan apa, daging yang diasap. Nah, itu kan biasanya lebih awet ya,
atau ikan asin, itu kan penggaraman tuh, itu biasanya lebih awet gitu kan. Itu memang mencegah dari bakteri patogen yang bisa merusak kualitas makanan gitu. Ini ya, cari minimal 10 penyakit yang disebabkan oleh jamur pada makhluk hidup lainnya. Ini juga lengkapi ya di catatannya kalian begitu. Nah, itu tentang virus jenis-jenis makhluk hidup gitu ya. Karena kalau tumbuhan dan hewan itu sudah dibahas ya di pertemuan pertama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Bu. Ya. Berarti tugasnya ada 2 ya, yang tadi disuruh lengkapi itunya. Yang tadi suruh lengkapi apa tuh penyakit ya? Iya, Bu. Penyakit. Yang keduanya suruh cari tuh apa itu konjugasi, transformasi, transduksi kan? Nah, yang ketiga ya ini carilah minimal 10 penyakit yang disebabkan oleh jamur gitu ya pada makhluk hidup lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Sebentar. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Jadi untuk tugasnya dikumpul ya, Bu? Tugasnya nggak dikumpul, hanya lengkapi di catatan kalian, karena memungkinkan sepertinya ujian keluar begitu ya. Dilengkapi gitu ya, di catatan begitu. Clue lah ini, clue kisi-kisi begitu ya. Mungkin nanti di ujian keluar begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya stop share ya, ganti ke slide yang berikutnya ya. Jadi ini saya terangkan yang bisa diterangkan, kalau yang hanya dibaca ya silahkan baca saja kan, nanti kan ada perwakilan kelas Kamis depan kan, kalian dengan PPT-nya diminta diingatkan saja Bu PPT-nya gitu. Nah ini saya stop share. Oke. Oke, sekarang sebenarnya ini materi untuk minggu depan ya, makhluk hidup sebagai objek penyakit. Nah ini jadi pada jaringan tumbuhan ya, pada tumbuhan yang sehat begitu ya, sebetulnya ada mikroba ya, mikroba yang berasosiasi dengan tumbuhan. Ada jenis jamur dan ada jenis bakteri ya. Ada jenis jamur endofit dan ada jenis bakteri indigenous ya, endogen lah, endogen gitu ya. Jadi jamur endofit itu jamur yang ada di dalam tumbuhan tersebut, di dalam tumbuhan itu sendiri, bukan dari luar begitu ya. Termasuk bakteri juga. Bakteri endogen itu dia bakteri yang ada di dalam tumbuhan tersebut gitu. Nah, untuk apa sih mikroba ini ada di dalam tumbuhan? Banyak manfaatnya ya. Dia salah satunya itu si mikroba ada di dalam tumbuhan itu untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder yang bisa meningkatkan aktivitas si tumbuhan itu gitu ya. Misalkan jamur sudah tahu belum metabolit sekunder, metabolit primer? Belum? Oke, ini ya bedanya ya. Jadi dalam tumbuhan ya, itu dia ada yang namanya metabolit primer, metabolit sekunder. Metabolit primer itu senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan gitu ya. Kalau metabolit sekunder, senyawa yang ada di dalam tumbuhan tetapi tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan karena fungsinya untuk pertahanan diri gitu.
Nah, sekarang metabolit primer itu apa aja? Ada karbohidrat, lipid, protein, ya ada apa nama-namanya ya. Dan kalau metabolit sekunder itu senyawa seperti alkaloid, fenolik, mungkin sering dengar ya. Ada flavonoid, saponin, gitu ya, antibiotik, terpenoid. Nah, itu termasuk metabolit sekunder. Jadi, dia tidak mempengaruhi pertumbuhan, tetapi senyawa-senyawa tersebut digunakan untuk pertahanan hidup, gitu, untuk si tumbuhan itu. Ini mikroba dan tumbuhan darat maupun tumbuhan air ya, dia merupakan sumber obat ya, seperti vincristin, taxol, nah antibiotik tuh ya. Antibiotik juga bisa didapat dari pemurnian sumber alam ya, mikroba dan tumbuhan. Gitu. Juga ada beberapa senyawa seperti katekin, gitu ya, genistein ya, flavonoid yang bisa diisolasi dari bahan alam gitu. Diisolasi itu dipisahkan begitu ya, pemisahan senyawa gitu ya dari dari ekstrak begitu ya, ya diisolasi begitu, dipisahkan lah, dimurnikan begitu, untuk meningkatkan tergantung untuk aktivitasnya sebagai antioksidan kah atau aktivitasnya sebagai antibakteri begitu. Nah, ini pembagiannya ya, metabolit sekunder, primer. Yang sekunder itu contohnya, yang primer ya, itu ya. Nah, ini juga sama pembedanya, nanti bisa dilihat ya. Sudah dibuatkan bagan biar mudah membedakannya. Ini seperti yang sudah dibilang ya, metabolit sekunder ini telah berevolusi menjadi senyawa untuk pertahanan hidup tumbuhan yang mengganggu target farmakologis begitu ya. Jadi senyawa-senyawa ini bisa digunakan untuk kepentingan biomedis dan bioteknologi gitu. Bidang utamanya itu untuk fitomedicine ya. Karena banyak tumbuhan banyak tumbuhan yang sudah dimanfaatkan di seluruh dunia dalam pengobatan berbagai penyakit ya. Jadi mencari kandidat bahan alam untuk pengobatan begitu. Kan biasanya dengan sintetis begitu ya. Ini lewat bahan alam begitu, supaya pada umumnya orang beralih ke herbal, ke bahan alam itu untuk mencari keamanan, karena kalau bahan alam itu dari alam begitu ya, risiko resistensi, risiko apa ya, ya pokoknya resistensinya tuh lebih bisa diminimalisir gitu ya. Ya misalkan kalau obat misalkan ya, obat jerawat misalkan. Nah itu biasanya kan pengobatan jerawat tuh kan dengan antibakteri ya, dengan antibiotik ya, clindamycin, tetrasiklin yang begitu kan. Nah itu boleh, tapi penggunaan dalam jangka waktu lama dan terus-menerus, penggunaan antibiotik itu akan menyebabkan resistensi antibiotik. Sehingga sekarang banyak yang beralih ke bahan alam. Misalkan diketahui tumbuhan A memiliki potensi antibakteri, bisa mengobati jerawat. Ya, akhirnya dibuatlah sediaan gel dari ekstrak aktif tumbuhan A tersebut gitu. Karena sudah memiliki aktivitas antibakteri gitu. Nah, itu antibiotik juga obat ya, hanya tidak menyebabkan resistensi antibiotik karena ekstrak aktifnya diambil dari bahan alam gitu ya, suatu tumbuhan. Paham ya sampai sini? Nih ya. Nah, ini ada flavonoid nih. Salah satu contoh metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan. Sebetulnya pada tubuh manusia itu sendiri ya, itu terdapat antioksidan endogen gitu ya. Di tubuh kita ada antioksidan endogen seperti enzim superoksida dismutase ya, dan juga ada glutathione peroksidase. Nah, ini fungsinya untuk pertahanan sel terhadap radikal bebas. Tetapi ketika kita sistem imun lemah dan perlu
apa ya, melawan radikal bebas yang lebih besar lagi, itu diperlukan antioksidan eksogen. Walaupun tubuh kita punya aktivitas, punya antioksidan endogen, tetapi dalam kondisi tertentu kita membutuhkan juga antioksidan eksogen ya. Di antaranya yaitu dari buah cabai, tomat, dari bahan alam begitu ya. Itu didapatkannya begitu. Nah, ini pemanfaatan metabolit sekunder ya dalam bioteknologi. Metabolit sekunder yang telah berevolusi ya menjadi senyawa pertahanan hidup tumbuhan dengan mengganggu target farmakologis. Jadi semakin berkembang karena manusia itu tertarik melihat potensinya ya ke arah bioteknologi gitu. Jadi bidang utamanya itu adalah fitomedicine. Ini ya apa ya ini? Jadi biasanya gitu, gimana sih caranya? Kan tumbuhan itu punya metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini bisa memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, anti jamur gitu kan. Nah itu caranya ya bisa dengan melalui metode ekstraksi nanti diisolasi begitu ya. Nanti mungkin ini kan mahasiswa baru ya, nanti di semester berikutnya ya mungkin tidak akan asing ya dengan istilah ekstraksi, isolasi begitu ya. Dulu tuh seperti itu orang melakukannya begitu ya untuk mengambil senyawa metabolit sekunder yang ada di tumbuhan. Tetapi sekarang itu bisa dengan cara bioteknologi, yaitu dengan cara kultur jaringan, dengan cara fermentasi gitu ya. Jadi fermentasi juga tidak hanya bikin tempe, bikin tempe misalkan ini enggak ya, bikin yogurt gitu enggak ya, tetapi bisa suatu tumbuhan atau bahan alam bagian tumbuhannya itu bisa difermentasi untuk menghasilkan senyawa yang berperan sebagai bisa antibakteri, bisa antioksidan, bisa anti jamur dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa ya, ini dibaca aja ya. Intinya, pemanfaatan metabolit sekunder ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, ini contoh-contoh produk dari makhluk hidup sebagai bahan baku farmasi. Ini hasil fermentasi kosmetiknya ya. Ini ya. Nah, misalkan dari buah tomat, dia mengandung likopen untuk mengurangi LDL ya, sebagai antioksidan begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sedikit kita ininya ya, slide-nya. Atau sudah cukup jelas? Jelas ya, ini tinggal dibaca begitu ya. Kalau istilah metabolit primer, metabolit sekunder, apakah itu baru dengar atau sudah dengar sebelumnya? Saya baru dengar, Bu. Baru dengar, Bu. Baru dengar. Nah, karena memang ya ini kan namanya juga biologi dasar ya. Jadi hanya ibaratnya kenalkan saja begitu. Nanti di semester berikutnya itu kalian tidak akan asing gitu mendengar istilah metabolit primer, metabolit sekunder gitu. Itu akan makin dalam dipelajari ya. Nanti menghitung fenolik, flavonoid. Tuh, tapi justru ini karena dimasukkan di biologi dasar, pasti kalian akan mungkin baru gitu ya, baru mendengar begitu kan. Jadi dimasukkan di semester 1 begitu ya. Saya tidak ini ya, maksudnya
Misalkan fenolik, cara untuk mengetahui kadarnya enggak dulu ya. Itu nanti di tingkatan yang lebih tinggi. Yang penting sekarang itu mendengar saja dulu, mendengar, mengenal gitu ya, supaya tidak asing dengan kata-kata atau dengan istilah yang tadi disebutkan gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau tidak ada mungkin bisa saya tutup ya. Ibu, Terlambat. Ibu Ya, izin iya, konfirmasi, Bu. Iya, ya. Sebelumnya untuk hari ini sudah pertemuan ketiga, Bu. Untuk minggu depan sudah jatahnya Pak Boni, Bu, minta offline. Oh gitu. Oh berarti ini sudah pertemuan ketiga ya? Iya, Bu, ini udah pertemuan ketiga, Bu. Iya. Berarti absensinya kapan ya? Saya mau sih ke kampus, tapi sore sih. Karena ya itu tadi workshop itu tadi gitu. Karena ada workshop gitu. Nanti mungkin selesai workshop, ini workshopnya sih online, tapi harus on kamera dari mulai awal sampai akhir begitu. Makanya saya pilih di rumah, belum di kampus ini. Supaya nggak banyak gangguan ceritanya. Kalau di kampus kan pasti lah yang bimbingan, yang apa begitu. Itu apakah mau hari ini ininya? Ibu kalau absennya itu besok gimana, Bu? Soalnya ada pengumpulan tugas juga sih, Bu, di kampus, jadi biar sekalian. Ya, boleh. Besok juga saya masih workshop ya, tapi mungkin sore saya paling bisa. Sore nggak apa-apa? Kalau dari saya sih nggak apa-apa sih, Bu. Kecuali cutting yang lain, Bu. Kalau sore di jam berapa ya, Bu? Selesai workshop itu 4:30 kalau besok. Berarti kalau hari ini sama juga, Kak, Bu? Kalau di hari ini juga sama? Hari ini jadwalnya sampai jam 4. Kalau lihat di jadwal ya, mudah-mudahan nggak ngaret gitu ya. Maksudnya mudah-mudahan sesuai gitu. Workshopnya sampai jam 4 kalau hari ini. Kalau besok sampai 4:30. Karena dengan acara penutupan. Mungkin setengah jamnya itu mungkin untuk penutupan begitu mungkinlah ini apa? Baik, Bu. Nah, itu mungkin ya. Ya, Bu. Berarti ya. kalau bisa hari ini, kalau bisa besok ya, Bu? Iya, boleh. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Ya. Oke ya. Ini sudah pertemuan ketiga ya. Tuh sampai tidak ingat. Ya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kalau tidak ada ya mungkin saya tutup saja. Sebentar, saya stop share dulu. Saya tutup saja begitu ya. Nanti silakan untuk absensinya ya. Kalau nggak hari ini atau besok ya kita segera diselesaikan. Mungkin itu saja dari saya ya. Nanti mungkin kalau ini saya tidak tahu di ruangan, tidak tahu di dekanat. Jadi tanyakan aja dulu di Japri. Bu mau ini absensi, gitu, tanda tangan absensi. Ibu di mana, di ruangan atau di dekanat gitu. Kalau di ruangan kan di lab baru kan, room 309. Tanya saja begitu, di ruangan atau di dekanat gitu ya. Mungkin itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.